Ari tentang manajemen lintas budaya yang punya pengalaman bekerja di Jepang. Nah, Bapak Ari, berapa lama Bapak kerja di Jepang? Saya bekerja di Laut Jepang kurang lebih 6 bulan ya, karena saya ditugaskan dari perusahaan tempat saya bekerja sekarang di Indonesia untuk job training. Jadi ada produk baru yang akan launching atau dirilis di perusahaan di Indonesia, makanya saya ditugaskan untuk job training di Jepang untuk pembelajaran produk baru yang nanti akan diaplikasikan di perusahaan di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu, Bapak kerja di bidang apa? Saya di Jepang di manufaktur. Perusahaannya sama kayak di Indo? Sama. Atau Di Indonesia kan itu adalah cabang dari di Jepang. Jadi induknya adalah di Jepang. Jadi Paramount Group, ya induknya berada di Jepang, kemudian punya cabang, salah satunya di Indonesia. Untuk perusahaannya sendiri produksinya apa tuh, Pak? Kita di Alkes, di alat kesehatan, alat betul, kesehatan. alat kesehatan. Nah, menurut Bapak apa perbedaan budaya kerja Jepang dan Indonesia nih? Kan misalnya di Jepang tuh terkenal dengan budaya disiplinnya, terus serba cepat dan sangat detail. Nah, terus bagaimana cara Bapak beradaptasi selama di Jepang? Untuk budaya kerja di Jepang mungkin nggak jauh beda ya dengan budaya kerja di Indonesia, terutama di pabrik atau di perusahaan tempat saya bekerja, karena emang anakannya dari pusat juga, sama juga. Cuman yang lebih menonjol di sana itu dari segi tepat waktu, disiplin, sama 5S itu yang lebih kental di sana itu. Mungkin masih ada beberapa kekurangan yang ada di Indonesia, terutama perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan, yang mungkin masih disiplinnya masih kurang. Di sana di Jepang itu waktu adalah uang. Ya, jadi di sana kalau udah waktunya bekerja, dia bekerja. Waktunya istirahat, mereka manfaatin buat istirahat. Jadi disiplinnya emang lebih menonjol di sana dibandingkan dengan budaya yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan lebih banyak ke ngaretnya ya. Kalau di sana itu on time. Kalau telat, udah Anda lewat. Seperti itu. Nah, bagaimana cara Bapak beradaptasi terhadap budaya tersebut selama bekerja di sana, Pak? Kalau untuk adaptasi sendiri, kebetulan kan emang saya dibekalin di Indonesia itu udah perusahaan Jepang juga. Jadi ketika masuk perusahaan itu saya udah terbiasa dengan disiplinnya, udah terbiasa dengan budaya 5S-nya juga, sehingga ketika kita pergi ke negara Jepang, bekerja di Jepang ataupun ditugaskan untuk job training di Jepang, kita udah terbiasa. Gitu. Dari segi kerja sih buat saya sih nggak masalah. Untuk segi lingkungan hidupnya? Nah, untuk segi lingkungan mungkin itu yang perlu kita banyak pembelajaran. Dari segi disiplin udah jelas pasti. Mereka itu kalau udah antri ya antri, nggak ada serobot-serobotan. Terus dari segi lingkungan hidupnya pun mereka tertata rapi, bersih, tidak ada sampah. Selama di sana saya juga nggak nemuin sampah berserakan ataupun merokok pun mereka tuh punya tempatnya sendiri. Tidak boleh merokok di sembarangan tempat, di jalan umum apalagi itu nggak boleh. Bahkan di tempat-tempat makan pun itu tidak disediakan tempat merokok, area merokok. Ya, jadi area merokok itu hanya satu tempat, satu lokasi, hanya tetap di situ, nggak boleh di mana-mana. Jadi emang benar-benar disiplin, mereka sudah berbudaya dididik dari kecil mungkin ya, udah budaya disiplin sehingga terbawa seterusnya regenerasi, sehingga budaya disiplin itu Jepang saya nomor satu. Dan buat saya pribadi banyak pembelajaran di hal tersebut. Kita jadi tahu orang Jepang tuh seperti ini karakternya, orang Jepang itu disiplinnya tuh seperti ini. Itu jadi banyak pembelajaran buat kita juga, terutama untuk masalah lingkungannya juga. Terus orang-orang juga yang saya temuin mereka itu lebih ke friendly. Mereka menerima kehadiran orang baru, ya kan, tanpa membedakan diskriminasi. Anda dari mana, Anda agama apa, tapi mereka tuh welcome. Ya, mereka friendly, mereka terima kita dengan ramah. Itu mau jadi suatu poin plus selain nilai yang disiplin tadi. Menurut Bapak nih, kebiasaan kerja apa yang paling berkesan dan dapat dipelajari selama bekerja di Jepang? Selama saya bekerja di sana, pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika kita kerja bersama dengan orang Jepang langsung, di mana teamwork yang kita rasakan itu lebih erat. Terus komunikasi pun kita lebih menyatu. Terus rasa kebersamaannya pun, friendly-nya tuh, bersahabat itu kita rasakan sama-sama. Saling komunikasi, saling tukar pikiran, saling bertukar pengalaman, gitu kan. Sehingga kesan-kesan di sana itu yang sangat-sangat mengesankan sekali. Nah, kalau untuk tantangan terbesarnya itu apakah selama bekerja di Jepang kemarin? Tantangan terbesar yang jelas adalah
eh, perbedaan suhu musim, ya perbedaan musim. Kebetulan waktu di sana saya itu pas lagi musim dingin, jadi suhu di sana itu benar-benar dingin ya, karena kita berada di Indonesia subtropis ya, jadi iklimnya hangat. Tiba-tiba ke sana harus berpakaian tebal terus ya, terus harus dalam kondisi hangat terus, karena suhu di sana tuh rata-rata tuh antara 4-5 derajat itu udah hangat. Kadang-kadang kalau udah malam bisa sampai 2 derajat, sampai minus 20 saya udah rasa itu udah kayak rembuk. Itu yang paling sulit, yang paling kita butuh adaptasi itu paling sulit. Sama makanan, makanan di sana karena kita biasa makan itu makanan pokoknya nasi ya, di sana itu kita jarang sekali nemu nasi, karena di sana itu kebanyakan itu favorit adalah semacam mie ya, ramen-ramen seperti itu. Jadi jarang nemu nasi ya, nasi itu jarang. Kadang kalau kita makan pun langsung daging ataupun langsung sashimi ataupun sushi gitu kan. Itu apalagi sashimi, saya paling anti banget gitu kan, yang namanya makan daging mentah itu ternyata harus coba makan gitu kan. Nah itu pengalaman yang memang perlu adaptasi kita gitu. Kalau tantangan di lingkungannya bagaimana Pak? Tantangan di lingkungan sebenarnya sih kita belajar mencontoh dari yang bangga sekitar penduduk lokal tersebut. Ya, sebenarnya tantangannya adalah kita ingin mengikuti kebiasaan mereka, dari cara kita makan, dari cara kita jalan, karena di sana itu jalan pun diatur, makan pun diatur, mereka tertib kan? Terus menyeberang jalan pun diatur ya kan? Itu mungkin itu menjadi tantangan yang nantinya bakal membuat kita menjadi improve buat kita juga. Kalau untuk tantangan di lingkungan kerja sendiri gimana Pak? Apalagi kan perbedaan bahasa juga. Kalau untuk bahasa, mungkin otomatis ya, karena perbedaan bahasa ya. Kebetulan saya job training di sana, saya sudah dibekali dasar bahasa, kemudian ditambah lagi dengan ada translator. Misalnya dari translator sehingga tidak menyulitkan buat kita berkomunikasi di sana. Terus yang paling berat itu adalah mengikuti alur prosesnya mereka, yang mereka kerja itu gesit, cepat gitu kan. Jadi kita harus benar-benar cepat tangkap, ya kan? Gitu. Karena mereka itu kerja itu kadang tidak mau dua hal. Jadi memang benar-benar kita harus gercep, harus bisa ngikutin ritme kerjanya mereka ataupun penjelasan mereka. Gitu. Mereka tidak mau mengulang 2 atau 3 kalinya. Gitu. Mereka itu seperti itu, konsisten. Jadi kita itu emang harus langsung ngerti ketika diajarkan. Ya kita harus langsung cepat. Itulah, itu tantangan terbesarnya seperti itu. Selain bahasa ya, selain yang lainnya juga. Nah, Bapak nilai-nilai dari budaya kerja Jepang apa sih yang bisa diterapkan di perusahaan Indonesia? Kan Bapak sekarang juga kebetulan bekerja di perusahaan Indonesia. Yang perlu diterapkan adalah budaya 5S-nya tadi. Ya, budaya 5S-nya itu yang kita terapkan, karena itu sebagai penopang perusahaan biar lebih maju. Ya kan? Perusahaan bisa maju karena karyawannya disiplin. Kalau karyawannya tidak disiplin, otomatis perusahaan pun tidak akan maju. Nah, disiplinnya ini adalah berdasarkan pada dasar 5S yang tadi. Kalau karyawannya semua bisa ikutin 5S sesuai prosedur, pasti nantinya perusahaan bakal tetap maju. Seperti itu mungkin. Nah, untuk yang terakhir, ada tips and trik apa nih Pak buat orang Indonesia yang pengen merantau bekerja di Jepang? Ya. Kalau tipsnya yang jelas, yang pertama adalah siapkan skill kita, terus yang kedua adalah mental kita juga. Mental kita harus kuat di sana, karena kalau di sana itu yang tadi saya bilang, kalau sudah kerja ya kerja, disiplin waktunya emang benar-benar harus disiplin, harus punya karakter disiplin tinggi. Kalau orang yang nggak disiplin nggak bakalan betah di sana. Terus yang keempatnya itu adalah yang jelas bahasa ya, kita harus menguasai bahasa, karena bahasa adalah komunikasi, alat komunikasi kita. Kalau komunikasi kita nggak lancar, otomatis pekerjaan pun nggak bakalan terganggu ya, seperti itu. Yang jelas semangat terus, yang pengen mencari pengalaman baru di Jepang, banyak ilmu-ilmu ataupun budaya-budaya yang bakal nanti kita ketahui, bakal jadi pembaharuan buat kita, buat lebih kita tuh bisa lebih maju lagi, karena negara Jepang adalah negara maju, sehingga kita pun ikut dengan budaya majunya mereka. Ini cukup dari saya dan Bapak atas penjelasannya tentang budaya kerja, tentang perusahaan lintas budaya. Oke, sama-sama.